Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua sobat, seger waras untuk kita semua sobat. Oke, baik sobat, kita lanjut ya sobat untuk part kedua untuk solusi sementara ya sobat ya, sementahun untuk kropos dudukan kropos kurang lebih 2,5 mili sampai 3 mili dudukan water inlet ya sobat, water inlet radiator menuju mesin. Ya, dudukan di mesinnya ini sobat, di blok mesinnya yang keropos sedikit itu sobat, sekitar 2 mili atau 3 mili, akhirnya air coolernya atau air radiatornya rembes bocor sobat. Nah, itu harus ditangani ya sobat ya. Ada baiknya sering dikontrol, dilihat posisi di dudukan mesin itu, karena posisi karetnya kemungkinan karena karetnya ini ya sobat, karetnya getas karena kena tekanan panas air, tekanan panas, terus ada sirkulasinya juga bergerak akhirnya ini sobat, karetnya mungkin ya karena usia ya sobat ya, karena pemakaian usia, kemudian getas, kemudian bocor, pecah gitu, rusak ya, karetnya patah gitu ya sobat, kemungkinan akhirnya terus rembes menuju ke blok mesin dudukannya, akhirnya sedikit demi sedikit akhirnya juga blok mesinnya ini sobat terkikis ya, aus sedikit demi sedikit gitu ya sobat ya, itu akhirnya terus rembes bocor sobat. Nah, kemungkinan seperti itu sobat, jadi rutin ya sobat dilihat gitu ya untuk posisi di dudukan, karena hampir setiap mobil akan mengalami itu sobat, karena yang berhubungan dengan radiator, berhubungan dengan air coolant yang sirkulasi pendinginan itu biasanya di blok mesinnya akan ini sobat, kalau semuanya karetnya pecah, karetnya rusak, udah getas, terus ada rembes, itu seyogianya segera ditangani sobat, agar rembesan itu, tekanan itu tidak membuat dinding dudukan blok mesinnya aus, kropos sedikit-sedikit ya sobat. Ya itu sobat, kalaupun posisinya sudah ya kita cari solusi yang terbaik ya sobat ya, bagaimana ya. Kalau semuanya mau dilas babet, kalau posisi dudukan blok mesinnya mudah dijangkau, mudah di posisi las, mungkin akan lebih mudah ya sobat. Kita tambahkan dagingnya lagi, kita dapatkan daging mesinnya, blok mesinnya itu dengan las aluminium, las babet gitu ya, terus kemudian nanti dirapikan lagi agar seperti sedia kala, minimal mendekati seperti sedia kala sobat. Nah, itu harapannya seperti itu. Kemudian ini ya sobat ya, terakhir untuk bautnya ya sobat ya, bautnya memang harus diperhatikan ketika akan bongkar itu, bautnya diperhatikan. Kalau terlihat sudah korosi, takutnya jangan dipaksa ya sobat, harus pakai penetran, dia tunggu sabar, kemudian dibuka pelan-pelan ya sobat ya, pelan-pelan, karena takutnya bautnya patah di tengah karena korosi, kena air coolant atau kena panas, kena tekanan, karena air dari radiator coolant itu kan posisi sirkulasinya kan tekanannya cukup ini ya sobat, cukup kuat gitu ya, karena sirkulasinya muter terus. Nah, itu bautnya kalau ada rembesan, bautnya juga akan jadi korosi ya sobat ya. Itu ketika proses membuka ini sobat, hati-hati ya, tenaganya disesuaikan, jangan terlalu dipaksa, amit-amit ya, takutnya patah. Lah itu nambah problem sobat, nambah masalah ya, nambah kerjaan ya, amit-amit itu sobat. Jadi posisi bautnya juga diperhatikan sobat ketika bongkar maupun pasang. Kemudian ini sobat, disiapkan juga untuk selang radiatornya ya sobat, selang inlet, water inlet maupun selang water outletnya dipersiapkan sobat, kalau semuanya mau diganti sekalian. Kalau masih sudah mulai karetnya sudah mulai kurang karetnya sudah mulai getas atau apa gitu ya sobat, jadi disiapkan juga. Ini posisi untuk selangnya ini sobat, kami kebetulan dapat yang ada ada benangnya di tengah ya sobat ya, di dalamnya ada benangnya, harapannya lebih kokoh sobat, jadi nggak polos tapi ada serat-serat anyaman benang di tengah-tengah di dalamnya selang ini sobat, jadi harapannya memperkuat dari selang water inlet maupun water outletnya dari selang radiator. Ini yang lama ini sobat, yang lama kalau dilihat sih masih cukup oke ya sobat ya, cukup oke ya. Nah, ini sealernya sobat, masih ada sealernya untuk agar lebih rapat ya sobat, biasanya ditambahin sealer untuk posisi ketika terpasangnya konektornya. Nah, ini sudah mulai lembek sobat, sudah mulai ini ya, sudah mulai nggak mengunci gitu ya. Nah, ini
mungkin akan diganti ya sobat ya dengan yang baru sobat. Nah itu dipersiapkan untuk selangnya sobat. Selangnya ini terus kemudian nah ini sobat untuk water inletnya ya. Untuk ini kebetulan kami udah ada yang aluminium, yang water inlet aluminium kami udah koordinasi ditaruh di tempat bengkel bubut. Bengkel bubutnya udah mempersiapkan di sana untuk nanti membuat shocknya seperti apa. Lah ini tinggal kami bawa untuk bahan membuat shocknya sobat ya, saluran shocknya untuk menutup dinding dudukan water inlet di blok mesinnya yang korosi, yang kropos. Nah, kita harapkan dengan bahan ini nanti dibuat lubang, terus ya di ini ya sobat disetel gitu ya, nanti di bengkel bubut dibuatkan sobat untuk semacam kayak shocknya. Nah itu kebetulan kami ini sobat partnya water inlet 16321 strip 87107 sobat. Nah ini sobat. Terus kemudian ini sobat, sebentar sobat. Nah ini coba corong untuk mengisi radiator ya, maupun oli, air coolant radiator maupun oli, itu corongnya. Terus kemudian ini juga ada persediaan coolant ya, water coolant radiatornya. Ini juga untuk wiper sobat, yang warna biru ini biasanya wiper. Nah itu sobat untuk kunci shocknya sobat untuk membuka, karena posisinya cukup tersembunyi ya. Untuk membuka bautnya kami menggunakan kunci shock. Terus kemudian ini sobat dipersiapkan juga untuk klemnya ya sobat ya, klem untuk di selang radiatornya sobat. Kalau semuanya membutuhkan klem, kalau masih menggunakan klem yang seperti ini masih dapat digunakan ya monggo sobat. Tapi kalau semuanya sudah mulai korosi atau mulai kurang mengunci untuk klemnya, kita siapkan ini sobat, klem yang ada bautnya ya sobat ya. Nah klem ini yang ukurannya sekitar berapa ini ya, ukurannya sekitar 2 inci kalau nggak keliru ya sobat ya, 55 mm sobat, kurang lebih ya 2 inci ya sobat ya, kurang lebih ya milimeter. Nah ini untuk nanti masuk di dalam selangnya, set untuk mengunci. Pas sobat, mantap. Tinggal nanti dikunci, terus kemudian dikasih sealer ya sobat, untuk buat lebih terkunci, mampat gitu ya, tidak ada bocor, tidak ada rembes, harapannya itu sobat. Kemudian ini disimpan ya sobat, dimasukkan di part-part yang dibuka untuk baut-bautnya juga masuk ya sobat. Dikasih di plastik ngawekan ini sobat, menjaga daripada tercecer. Amit-amit nggak minta, takutnya tercecer sobat, kita masukkan ke dalam plastik sobat. Ini juga ya sama. Ini untuk ringnya. Nah, kami siapkan 2 sobat untuk karetnya sobat ya, untuk menjaga ngawekani ya sobat. Ini juga harganya terjangkau juga sobat, di online sobat, posisi di online. Kemudian untuk ini juga di online sobat, ini posisinya agak gampang susah sobat, untuk yang menyediakan bahan untuk besi untuk dibubut gitu ya sobat. Itu kami dapatnya dari ini ya sobat, dari toko besar, mungkin toko online-nya ini sobat, distributor besi yang khusus untuk bahan untuk di bengkel bubut sobat. Nah ini sobat, kemudian untuk bahannya sobat, awal karena berhubungan dengan air, water coolant radiator dan panas ya airnya, pendinginan air radiator menuju pendinginan mesin itu membantu pendinginan mesin, itu kan posisinya panas sobat. Jadi kemarin kami melihat untuk harapannya besinya kuningan sobat, besinya bahan material untuk membuat shocknya itu dari besi kuningan sobat. Namun harganya cukup lumayan ya sobat ya untuk yang kuningan. Akhirnya kami mendapatkan yang stainless steel sobat. Stainless steel harganya agak lebih terjangkau daripada yang kuningan sobat.
atau mungkin sobat menggunakan yang aluminium sobat. Kalau aluminium, tapi aluminium yang cukup kuat ya sobat ya, karena ini kan akan terkena air radiator coolant yang panas dan tekanan dan berjalan sirkulasi airnya. Jadi kalaupun menggunakan yang material aluminium ya material aluminium yang cukup formula jenis besi aluminiumnya yang kuat gitu sobat, karena kan aluminium, besi, stainless maupun kuningan juga variasinya banyak ya sobat ya. Jadi komposisi di dalamnya untuk membuat materialnya itu kan cukup banyak variasinya ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya sobat. Jadi kami kebetulan dapatnya yang stainless steel sobat. Harapannya cukup menjadi solusi sementara ya sobat, sementahun ya. Harapannya dapat ini sambil nanti bagaimana untuk solusi jangka panjangnya, cara untuk menambahkan dinding dudukan mesinnya dengan las aluminium ya, dengan ditambahkan daging las aluminium, kemudian nanti dibentuk lagi, dirapikan agar kembali seperti sedia kala seperti orinya gitu ya sobat. Harapannya itu sobat. Jadi ini menggunakan yang besinya stainless steel sobat. Ukurannya tadi sudah ya sobat, ukurannya ya sekitar 50,6 mm ya sobat ya, sekitar 2 inci sobat. 2 inci ini mengikuti besarannya dari water inletnya sobat. Water inletnya dari ini ya, dari dudukan water inletnya set nanti masuk, terus kemudian di ini sobat, karetnya o-ringnya nanti melingkar di bagian luar sini, terus mengunci ke water inlet, mengunci juga ke dudukan mesinnya, blok mesinnya sobat. Nah itu sobat. Oke, kita lanjut di part berikutnya sobat ya. Posisi ke bengkel bubut sobat untuk membuat ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat. Terima kasih.